Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Pagi hari ini masih bersama dengan Bu Gesti, kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Di mana nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas di tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Baiklah, kita langsung ke pembelajaran, ya. Diperhatikan ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi ungkapan permintaan tolong dengan tepat. Nah, jadi nanti kita akan mengidentifikasi ungkapan permintaan tolong. Lalu yang berikutnya kita nanti akan bisa menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila yang ada di Pancasila. Lalu yang berikutnya kita juga akan bisa membilang mulai dari 11 sampai dengan 20 menggunakan benda konkret. Jadi untuk tema 3 ini anak-anak sudah tidak lagi menghitung atau membilang 1 sampai 10, tetapi di pembelajaran atau tema 3 ini anak-anak sudah masuk ke hitungan atau angka-angka yang lebih besar lagi, yaitu 11 sampai dengan 20. Lalu yang berikutnya yaitu menunjukkan lambang bilangan 11 sampai dengan 20. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini itu. Sekarang kita langsung ke slide berikutnya ya. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang ungkapan permintaan tolong. Bu Gesti ada ilustrasi ya di sini. Ilustrasi ini Bu Gesti ambilkan dari buku siswa, buku kalian, tema 3 kelas 1, kurikulum 2013, revisi 2017. Kalian bisa melihat di sini ya, bisa melihat di sini ada satu keluarga, yaitu keluarganya Beni, bahwa di sini keluarga Beni sedang mengadakan atau sedang makan bersama atau sarapan bersama. Di sini kita bisa melihat ayah Beni meminta tolong kepada ibu Beni, meskipun di sini satu keluarga, jangan lupa kalau kita perlu bantuan, kita harus tetap bilang dengan menggunakan kata tolong. Ada 3 hal yang kalian harus ingat ya. Yang pertama, minta tolong. Yang kedua, terima kasih. Yang ketiga, minta maaf ya. 3 hal ini tidak boleh dilupakan. Minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Itu yang tidak boleh kita hilangkan ya. Kalian bisa melihat di sini. Ayah dari Beni bilang, "Bu, tolong ambilkan piringnya ya Bu." Meskipun ayah dan ibu Beni suami istri, tetap kita untuk meminta tolong atau kita memerlukan bantuan seseorang, kita menggunakan kata minta tolong. Nanti ini anak-anak bisa membacanya ya. Anak-anak bisa membaca di buku kalian, di buku siswa kalian tema 3. Sekarang permintaan tolong ini juga sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Jadi sila-sila yang ada di Pancasila itu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapa saja. Sekarang kira-kira selain minta tolong, apalagi sih sikap yang sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila? Kita lanjutkan ya materinya. Nah, sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Salah satunya, seperti tadi yang sudah Bu Gesti sampaikan, yaitu tolong-menolong. Lalu menolongnya harus dengan ikhlas, tanpa pamrih, tidak membayar, wis nolong. Lalu berikutnya, sopan santun. Pada saat kita minta tolong, kita juga berbicaranya secara sopan. Lalu setelah ditolong, kita juga mengucapkan terima kasih. Pada saat minta tolong juga kita tidak boleh memaksa. Kita sudah minta tolong, tetapi ada orang yang tidak mau menolong, ya sudah, kita tidak boleh
maksa. Paham ya anak-anak ya? Salah satunya misalkan kita minta tolong untuk membantu menghitungkan sesuatu. Nah, kalau yang yang kita mintai tolong tidak mau, ya sudah kita belajar menghitung sendiri. Contohnya seperti ini, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita belajar sendiri, kalau kita minta tolong orang lain tidak ditolong, ya kita tidak memaksa. Supaya kita tahu bisa menghitung, ya kita yang awalnya harus mengenal lambang bilangan dulu. Seperti tadi di awal bahwa Bu Gesti menyampaikan bahwa tema 3, kita sudah tidak menghitung lagi dari 1 atau 0 sampai 10, tetapi bilangannya sudah besar. Dan di sini Bu Gesti akan menolong kalian untuk mengenal lambang bilangannya. Ya, contohnya seperti ini. Pasti anak-anak tahu ini bilangan berapa? Oke, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Jadi diperhatikan ya, angka-angkanya. Perlu diketahui lambang bilangan itu angkanya. Angka 11, 12, dan seterusnya. Kalau nama bilangan berarti yang diucapkan Bu Gesti ini. Kalau ada angka 1 dengan 1 berarti itu membacanya 11. 1 dengan 2 berarti 12. Nah, kalau angkanya ini namanya lambang bilangannya. Kalau yang kita ucapkan, kita sebutkan itu disebut nama bilangan. Oke? Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Nah, sekarang kita belajar membilang dengan menggunakan benda konkret atau benda real. Ini ada gambar apel, Bu Gesti ada memberikan gambar apel, lalu bola basket, lalu ada ayam. Sekarang kita hitung kira-kira apelnya ada berapa, bola basketnya ada berapa, ayamnya ada berapa. Kita hitung ya, dan ternyata setelah kita hitung untuk apelnya ternyata jumlahnya 14. Lalu bola basketnya ada 11 dan ayamnya ada 13. Kira-kira anak-anak sudah bisa ya? Gampang kan? Gampang, hanya kita minta tolong kalau kita memerlukan sesuatu. Kalau sudah ditolong mengucapkan terima kasih, gampang ya. Itu kan dari hal-hal yang sudah disampaikan Bu Gesti itu tadi juga sudah mencerminkan sila-sila yang ada di Pancasila, tingkah laku kita sopan santun, berbicara dengan sopan, dan seterusnya. Kita juga sudah tahu lambang bilangan, nama bilangannya, kita juga belajar membilang dengan menggunakan benda konkret. Baiklah, itu dulu ya anak-anak, nanti tugasnya kalian bisa lihat di buku siswa. Hari ini pelajaran kita itu dulu, besok kita ketemu lagi dengan pembelajaran yang baru. Ya, terima kasih anak-anak ya. Kerjakan tugas tepat waktu, tidak boleh malas, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.